Matahari baru saja mengintip dari balik perbukitan, memandikan desa Al-Hikmah dengan cahaya keemasan. Kabut tipis masih melayang di atas sawah, menyelimuti pepohonan dan rumah-rumah sederhana. Suara ayam berkokok memecah hening pagi, diiringi gemericik air sungai yang mengalir tenang. Hari itu bukanlah pagi biasa, ada semangat berbeda yang terasa di udara. Penduduk desa sibuk mempersiapkan diri untuk pengajian akbar yang akan dipimpin oleh Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dikenal karena kelembutan hati dan ilmu agamanya yang mendalam. Di masjid besar di tengah desa, para pemuda terlihat memasang lampu hias, sementara ibu-ibu memasak di dapur umum. Aroma nasi liwet, sayur lodeh, dan gorengan menyeruak, mengisi udara dengan kehangatan. "Ayo, cepat sedikit, jamaah dari luar desa pasti sudah di jalan," teriak Pak Ramli, kepala dusun yang bertugas mengatur persiapan. Di sudut halaman masjid, seorang anak kecil bernama Afi bermain dengan temannya. Ia menggambar di tanah dengan ranting kayu, mencoret-coret lingkaran yang katanya adalah lambang masjid. Suasana terasa damai, seperti tidak ada hal buruk yang mungkin terjadi. Namun, di tengah kegembiraan itu, ada sesuatu yang tak biasa. Di pinggir jalan menuju masjid, seorang pria muda dengan pakaian lusuh berdiri sendirian. Tatapannya kosong, seperti tengah memikirkan sesuatu yang berat. Ia membawa sebuah tas besar di punggungnya, yang membuat beberapa orang meliriknya dengan heran. "Siapa dia? Aku belum pernah melihat wajahnya," bisik Bu Siti kepada tetangganya. "Entahlah, mungkin jamaah dari jauh," jawab tetangganya sambil mengangkat bahu. Sementara itu, di dalam rumahnya, Gus Ikdam tengah bersiap. Dengan mengenakan jubah putih dan sorban hijau, ia duduk di ruang tamu yang penuh buku dan kitab-kitab kuno. Matanya menatap sejenak ke jendela, melihat kerumunan jamaah yang mulai berdatangan. Ada senyum kecil yang terbit di wajahnya, tetapi ada pula rasa was-was yang tak ia pahami. "Ya Allah, berkahilah acara ini. Jauhkan kami dari fitnah dan keburukan," doanya lirih. Di luar, suasana semakin ramai. Jamaah dari desa-desa sekitar berdatangan dengan kendaraan roda 2, truk bak terbuka, bahkan berjalan kaki. Wajah-wajah penuh harapan dan kerinduan kepada ilmu agama memenuhi halaman masjid. Mereka membawa sajadah, kitab suci, dan bekal makanan, siap mengikuti pengajian hingga malam tiba. Namun, di tengah kegembiraan itu, pria muda tadi masih berdiri di pinggir jalan. Sesekali ia merogoh tasnya, memeriksa sesuatu dengan gelisah. Tidak ada yang tahu siapa dia, dan tidak ada yang bertanya. Wajahnya terus menyimpan misteri, seolah ia sedang memikul beban yang tak tertahankan. "Bismillah," gumamnya pelan, sebelum melangkah menuju kerumunan. Fajar di desa Al-Hikmah pagi itu tampak indah. Namun, tanpa disadari oleh siapapun, bayang-bayang gelap mulai merayap, membawa ancaman yang akan mengubah kedamaian itu untuk selamanya. Langit pagi yang cerah perlahan berubah menjadi siang yang terik, tetapi tak ada yang peduli pada panasnya matahari. Jamaah terus berdatangan hingga memenuhi halaman masjid dan jalan-jalan sekitarnya. Beberapa orang membawa payung, sementara yang lain berlindung di bawah pepohonan besar. Hanya suara azan zuhur yang membuat keramaian itu sejenak terhenti, membawa mereka pada kesadaran akan kebesaran Allah. Setelah salat berjemaah, Gus Ikdam naik ke mimbar dengan langkah tenang. Wajahnya bercahaya di bawah sinar matahari yang menembus celah jendela masjid. Suara pembicaraan jamaah langsung terhenti, digantikan hening yang khusyuk. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Gus Ikdam dengan suara lembut, namun cukup jelas untuk didengar oleh semua orang di halaman masjid. "Hari ini, kita berkumpul di tempat ini bukan hanya untuk mendengar ceramah, tetapi untuk mengingatkan diri kita tentang cinta dan persatuan. Di tengah dunia yang penuh dengan kebencian, Allah memanggil kita untuk menjadi penyebar kedamaian." Kata-katanya menyentuh hati banyak orang. Beberapa jamaah tampak mengangguk pelan, setuju dengan setiap kalimat yang diucapkannya. Di antara mereka, ada seorang ibu tua yang menggenggam tasbih sambil terisak, mengenang anaknya yang telah meninggal dunia. Namun, di sudut halaman masjid, pria muda dengan tas besar itu masih berdiri, tak bergeming. Wajahnya tetap dingin, meski ia menatap lurus ke arah mimbar, seolah mendengarkan setiap kata Gus Ikdam. Tangan kirinya menggenggam erat tali tas, sementara tangan kanannya bergerak gelisah di balik pakaiannya. Di tengah ceramah, seorang pemuda bernama Fahri, salah satu santri Gus Ikdam,
memperhatikan pria itu dengan saksama. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, tetapi ia tak ingin terlalu cepat berprasangka buruk. "Siapa orang itu?" bisiknya kepada rekannya, Raffi, yang duduk di sampingnya. "Entahlah, mungkin tamu dari luar desa," jawab Raffi dengan nada santai. Namun, kegelisahan Fahri tak berkurang. Ia merasa ada yang janggal, terlebih ketika pria itu mulai melangkah pelan ke tengah kerumunan, semakin dekat ke arah masjid. Di atas mimbar, Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya. Suaranya kini sedikit bergetar, seperti sedang melawan perasaan tak nyaman yang tiba-tiba menyelinap ke dalam hatinya. "Allah tidak menciptakan kita untuk saling membenci," lanjutnya, menatap jamaah dengan mata yang teduh. "Kita diciptakan untuk saling menguatkan, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Tiba-tiba, ada suara keras dari arah pintu masjid. Suara itu bukan ledakan, melainkan bunyi tas besar yang terjatuh ke lantai. Jamaah yang berada di dekat pria muda itu serentak menoleh. Beberapa orang mundur perlahan, merasakan bahaya yang mengintai. Pria itu terlihat panik. Ia memungut tasnya dengan cepat, wajahnya memerah seperti sedang memerangi rasa takut dan bimbang. Tangannya gemetar saat meraih resleting tas, sementara mata jamaah mulai dipenuhi kecurigaan. "Ada apa, nak?" tanya seorang kakek yang berdiri di dekatnya, mencoba mengusir kegugupan yang melanda kerumunan. Pria itu tak menjawab. Sebaliknya, ia memeluk tasnya erat-erat dan mulai melangkah lebih cepat, menuju ke barisan depan. Dari atas mimbar, Gus Ikdam memperhatikan kejadian itu. Hatinya terasa berat, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang tak bisa dihindari. Tetapi, sebelum ia sempat mengatakan apapun, suara tangisan seorang anak kecil memecah keheningan. Itu suara Afi, anak kecil yang tadi pagi bermain di halaman masjid. Ia menangis keras, seperti merasakan bahaya yang tidak dipahami oleh orang dewasa. Suara tangis itu menghentikan langkah pria muda tersebut. Ia berhenti di tengah jalan, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Gus Ikdam turun dari mimbar. Langkahnya perlahan, tetapi penuh ketegasan. Ia mendekati pria itu, mencoba memberikan ketenangan meski ia sendiri sedang dilanda kegelisahan. "Anakku, apa yang kau bawa di tas itu?" tanya Gus Ikdam dengan lembut, suaranya terdengar tulus namun penuh kewaspadaan. Pria itu membuka matanya perlahan. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi bibirnya tetap terkatup rapat. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi mencekam. Semua jamaah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Fajar kedamaian di desa Al-Hikmah telah berlalu. Kini, cahaya yang ada di mimbar tampak redup, seolah memberi pertanda bahwa badai besar akan segera datang. Hening menyelimuti masjid. Jamaah menatap pria muda itu dengan campuran rasa takut dan bingung. Suara lirih tangis anak-anak terdengar dari beberapa sudut, tetapi selain itu, hanya detak jantung mereka yang terasa memekakkan telinga. Gus Ikdam berdiri tepat di hadapan pria itu, wajahnya tenang. Meski hatinya waspada, pria itu masih memeluk tasnya erat-erat. Air mata terus mengalir, membasahi wajahnya yang kusut. Jemarinya gemetar, seakan sedang memutuskan sesuatu yang berat. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam, mencoba menembus kekacauan yang tampak di mata pemuda itu. "Apa yang kau cari di sini, nak?" Suara Gus Ikdam lembut, penuh ketulusan. "Jika hatimu penuh luka, ceritakanlah. Aku yakin, Allah telah menyiapkan jalan keluar untuk setiap kesulitanmu." Pemuda itu menggigit bibirnya, menahan isak. Namun, dalam sekejap, tatapannya berubah. Dari penuh keraguan, matanya tiba-tiba menjadi tajam, seperti orang yang telah membuat keputusan. Ia melepaskan tasnya perlahan, tetapi tangan kirinya tetap menggenggam erat tali resleting. "Tidak ada jalan keluar untukku," bisiknya, hampir tak terdengar. "Ini sudah berakhir." Gus Ikdam terdiam. Ia bisa merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Di belakangnya, Fahri yang sejak tadi memperhatikan langsung melangkah maju, mencoba mendekat. Tetapi, Gus Ikdam mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Fahri berhenti. "Tidak ada yang berakhir sebelum Allah menentukannya," ucap Gus Ikdam lagi, mencoba menenangkan pemuda itu. "Kau masih bisa memilih. Serahkan tasmu padaku, dan mari kita bicarakan ini. Apapun bebanmu, aku akan mendengarkan." Pemuda itu tertawa kecil, tetapi tawanya pahit, penuh kepedihan. "Tidak ada yang akan mengerti," gumamnya. "Tidak kau, tidak mereka, tidak siapapun. Aku sudah terlalu jauh." Di saat itu,
sebuah suara keras memecah ketegangan. Suara itu berasal dari belakang, di mana seorang jamaah, seorang pria tua yang gugup, mencoba memanggil polisi yang berjaga di luar masjid. "Pak, kemari cepat, ada yang mencurigakan," teriaknya. Teriakan itu membuat suasana menjadi kacau. Jamaah yang tadinya diam mulai bergeser, beberapa berusaha menjauh dari pemuda itu. Anak-anak menangis lebih keras, sementara ibu-ibu mencoba melindungi mereka. Pemuda itu semakin gelisah. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata, lalu membuka resleting tasnya dengan gerakan cepat. Dari dalam tas, terlihat kabel-kabel berseliweran, terhubung ke sebuah benda yang ditutupi kain hitam. Tidak ada yang bergerak. Teriaknya tiba-tiba, suaranya lantang dan penuh emosi. Jeritan terdengar dari berbagai sudut masjid. Beberapa jamaah langsung tiarap, sementara yang lain berdiri mematung dalam ketakutan. Gus Ikdam tetap berada di tempatnya, tidak bergeming. Ia menatap pemuda itu dengan penuh iba, meski ancaman sudah di depan matanya. "Anakku," ucap Gus Ikdam pelan, suaranya tetap lembut meski situasinya mencekam. "Apapun yang kau rencanakan, itu bukanlah jawaban. Hidupmu masih bisa diperbaiki. Jangan biarkan kebencian menguasai hatimu." Pemuda itu menatapnya dengan pandangan kosong. "Apa yang kau tahu tentang hidupku?" tanyanya dengan nada getir. "Aku tidak punya apa-apa lagi. Keluargaku, rumahku, semuanya sudah hilang. Yang tersisa hanya ini, dan aku akan menyelesaikannya." Sebuah tarikan napas berat keluar dari Gus Ikdam. Ia tahu pemuda ini adalah korban dari sesuatu yang jauh lebih besar. "Apapun yang telah hilang darimu, kau masih punya pilihan untuk memulai kembali," katanya tegas. "Allah Maha Pengampun, nak. Apapun dosamu, pintu taubat selalu terbuka." Kata-kata itu menggema di ruangan, meskipun ketakutan meliputi semua orang. Pemuda itu terlihat ragu sejenak, tetapi hanya sebentar. Ia menggenggam benda di dalam tasnya lebih erat, matanya kembali dipenuhi tekad. "Sudah cukup," teriaknya, suaranya pecah. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam penyesalan. Hari ini aku akan membuat dunia mendengarkanku." Sebelum ia sempat melakukan sesuatu, tiba-tiba terdengar langkah cepat dari arah belakang. Fahri, yang sejak tadi memperhatikan dalam diam, menerjang ke arah pemuda itu dengan segenap tenaga. "Jangan!" teriak Gus Ikdam, tetapi terlambat. Fahri berhasil menabrak pemuda itu hingga mereka jatuh ke tanah. Tas besar itu terlepas dari tangannya, meluncur beberapa meter ke arah samping. Jamaah yang melihat kejadian itu langsung berhamburan keluar dari masjid, berteriak panik. Di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam berlutut di samping pemuda itu, menahan tangannya agar tidak meraih kembali tasnya. Suasana semakin tegang ketika polisi akhirnya masuk, melingkari mereka dengan senjata siap tembak. Pemuda itu mulai menangis lagi, kali ini lebih keras. "Aku tidak punya pilihan, aku tidak punya pilihan," ulangnya berkali-kali. Gus Ikdam memeluk pemuda itu erat, seolah mencoba meredam amarah dan rasa sakitnya. "Ada pilihan, nak," bisiknya. "Selalu ada pilihan." Tetapi, di sudut lain masjid, tas besar itu tetap tergeletak. Dan di dalamnya, ancaman yang belum benar-benar hilang menanti saatnya untuk menghancurkan segalanya. Langit di atas masjid desa Al-Hikmah berubah kelabu, seolah-olah alam turut merasakan ketegangan yang menyelimuti tempat itu. Di tengah hiruk-pikuk jamaah yang berlarian keluar, tas besar yang tergeletak di lantai menjadi pusat perhatian aparat yang baru saja tiba. Dua anggota polisi mendekat dengan langkah hati-hati, senjata mereka terarah ke benda mencurigakan itu. "Jangan dekati," teriak salah seorang petugas lain, menahan rekan-rekannya yang tampak gelisah. Di tengah situasi itu, Gus Ikdam tetap memeluk pria muda yang kini menangis terseduh-seduh. Pemuda itu tampak hancur, tubuhnya gemetar seolah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. "Maafkan aku tidak kuat lagi," suara pemuda itu terdengar serak, diiringi isak tangis yang menyesakkan. "Tenang, nak, aku di sini. Tidak ada yang akan melukai kita jika kau mau percaya," bisik Gus Ikdam, mencoba meredakan ketegangan. Namun, perhatian semua orang langsung teralihkan ketika salah satu polisi berteriak, "Ada timer. Bom ini aktif." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Jamaah yang tersisa di masjid langsung berhamburan, saling berebut keluar. Jeritan memenuhi udara, bercampur dengan suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Di antara mereka, ada anak-anak yang menangis histeris,
mencari orang tua mereka yang terpisah dalam kepanikan. Di tengah kekacauan itu, Fahri berdiri mematung, menatap tas yang berisi ancaman mematikan. Ia mendengar timer berbunyi pelan, suara detik-detik yang terasa seperti hukuman waktu. "Berapa lama lagi?" teriak salah satu polisi kepada rekannya yang mencoba mendekripsi perangkat di dalam tas. "Kurang dari 1 menit," jawabnya, wajahnya pucat. Gus Ikdam, yang masih memegangi pemuda itu, memandang Fahri sekilas. Wajahnya tenang, tetapi di dalam hatinya, doa-doa terus ia panjatkan. Ia tahu, waktunya hampir habis. "Fahri, bawa semua orang keluar," seru Gus Ikdam tiba-tiba. "Tapi, Gus," Fahri mencoba membantah, tetapi Gus Ikdam memotongnya dengan suara penuh ketegasan. "Cepat, jangan pikirkan aku, lindungi mereka." Fahri terdiam beberapa detik, tetapi akhirnya ia berlari ke arah kerumunan, membantu mengarahkan jamaah ke tempat yang aman. Di belakangnya, suara timer semakin jelas terdengar, seperti lonceng kematian yang mendekat. Pemuda itu tiba-tiba menarik lengan Gus Ikdam, matanya merah karena tangis. "Lari, Gus, lari. Aku tidak mau ini terjadi. Aku tidak sanggup lagi." Namun, Gus Ikdam tidak bergeming. Ia menggenggam tangan pemuda itu dengan erat, menatapnya dengan mata penuh belas kasih. "Kita akan baik-baik saja. Allah bersama kita." Saat itu, waktu seperti berhenti. Semua menjadi sunyi, kecuali suara timer yang terus menghitung mundur. Polisi yang mencoba menjinakkan bom mulai panik, menyadari bahwa mereka tidak akan sempat menghentikannya. Dan kemudian, semuanya meledak. Suara ledakan besar mengguncang desa Al-Hikmah, menggetarkan tanah dan mengguncang setiap jiwa yang mendengarnya. Masjid yang megah berubah menjadi lautan api dalam sekejap. Dinding-dindingnya runtuh, kaca jendela pecah berkeping-keping, dan suara jeritan tertelan oleh gemuruh kehancuran. Fahri yang baru saja membawa beberapa anak keluar masjid tersungkur ke tanah akibat gelombang ledakan. Debu dan serpihan beterbangan di udara, menutupi pandangan siapapun yang ada di dekatnya. Beberapa orang berteriak mencari keluarganya, sementara yang lain hanya bisa menangis, memandangi kehancuran yang ada di depan mata mereka. Di dalam masjid, tak ada yang tahu bagaimana nasib Gus Ikdam dan pemuda itu. Asap tebal menyelimuti tempat itu, membuat siapapun yang melihatnya hanya bisa berharap dan berdoa. Ketika debu perlahan mereda, suara tangis mulai terdengar lebih jelas. Orang-orang yang selamat berdiri di antara puing-puing, mencari tubuh-tubuh yang tergeletak tak bernyawa. Di tengah mereka, Fahri bangkit dengan tubuh gemetar, darah mengalir dari pelipisnya. "Gus Ikdam!" teriaknya dengan segenap tenaga, suaranya penuh keputusasaan. "Gus!" Tidak ada jawaban, hanya suara api yang membakar, menyisakan kehancuran dan luka mendalam. Fahri berlari ke arah masjid yang sudah hancur. Polisi mencoba menahannya, tetapi ia melepaskan diri dengan kasar. Ia terus memanggil nama Gus Ikdam, berharap menemukan sosok yang selama ini menjadi panutannya. Di tengah puing-puing yang membara, Fahri akhirnya melihat sesuatu. Jubah putih yang robek, tertutup darah dan debu, tergeletak di dekat mimbar yang telah hancur. Di sebelahnya, tubuh seorang pemuda muda, tak bergerak, dengan wajah penuh penyesalan yang beku selamanya. "Gus," bisik Fahri, lututnya melemas. Air matanya mengalir deras, jatuh ke tanah yang basah oleh darah. Hari itu, desa Al-Hikmah kehilangan banyak jiwa. Tetapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan cahaya yang selama ini menerangi mereka. Cahaya yang kini redup, meninggalkan luka yang akan sulit disembuhkan. Langit desa Al-Hikmah kini diselimuti asap hitam pekat. Suara sirine ambulan dan kendaraan polisi menggema di udara, mencampur dengan tangis dan teriakan mereka yang mencari anggota keluarga yang hilang. Masjid yang dulunya megah, kini hanya menjadi tumpukan puing dan abu. Fahri duduk di atas reruntuhan, masih memandangi tubuh Gus Ikdam yang terbaring diam. Ia menggenggam tangan gurunya yang dingin, berlumuran darah, seolah berharap sentuhan itu bisa mengembalikan nyawa yang telah hilang. "Gus, bangun, Gus," bisiknya, air matanya jatuh tanpa henti. "Kami butuh panjenengan, kami butuh panjenengan." Namun, tak ada jawaban. Wajah Gus Ikdam tampak damai, meski tubuhnya penuh luka. Di sebelahnya, pemuda yang membawa bom itu tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Wajahnya hancur, tetapi di matanya yang terbuka lebar, tersirat penyesalan yang tak pernah bisa ia sampaikan. Sebuah tangan menyentuh bahu Fahri.
Ia menoleh dan melihat Pak Ramli, kepala dusun, yang juga penuh luka di wajahnya. Fahri, ayo pergi dari sini. Tempat ini tidak aman, ucap Pak Ramli dengan suara parau. Fahri menggeleng, menahan isak. Saya tidak bisa meninggalkan beliau, Pak, saya tidak bisa. Pak Ramli menarik napas panjang, menahan air matanya sendiri. Kita harus kuat, nak. Gus Ikdam tidak ingin kita menyerah seperti ini. Dia pasti ingin kita bertahan. Kata-kata itu menusuk hati Fahri. Dengan berat hati, ia melepaskan genggaman tangannya dari Gus Ikdam dan berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menoleh sekali lagi ke arah gurunya, sebelum mengikuti Pak Ramli menjauh dari puing-puing masjid. Jejak kehancuran. Sore itu, ambulan dan tim evakuasi bekerja tanpa henti. Puluhan tubuh yang tak bernyawa diangkat dari reruntuhan, dibawa ke pusat kesehatan desa. Untuk diidentifikasi, tangis pecah di mana-mana, suara-suara lirih doa mengiringi setiap jenazah yang ditemukan. Di sebuah sudut, Fahri berdiri mematung. Ia menatap kerumunan dengan mata kosong, tubuhnya terasa seperti tidak lagi miliknya. Di dadanya, rasa bersalah dan kehilangan bercampur menjadi satu. Kita tidak bisa melindungi beliau, gumamnya pada diri sendiri. Raffi, yang selamat dari ledakan itu, mendekati Fahri dengan langkah ragu. Wajahnya penuh luka, tetapi sorot matanya tetap menunjukkan tekad. Fahri, panggilnya pelan. Fahri tidak menjawab, hanya menoleh dengan pandangan hampa. Kita harus melakukan sesuatu, lanjut Raffi. Ini bukan hanya tentang Gus Ikdam. Ini tentang semua orang yang kehilangan nyawa mereka hari ini. Kita harus menemukan jawaban, Fahri. Kenapa ini terjadi? Fahri mengangguk pelan, meski hatinya masih berat. Dalam pikirannya, ia terus terbayang wajah pemuda yang membawa bom itu. Siapa dia? Mengapa ia sampai melakukan ini? Apa yang mendorongnya menghancurkan begitu banyak nyawa? Raffi melanjutkan, suaranya lebih tegas. Aku mendengar polisi menemukan dokumen di tubuh pelaku. Mereka bilang, ada indikasi ia bagian dari kelompok tertentu. Kalau ini benar, kita harus tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dan bagaimana kalau itu tidak menghentikan apapun? Tanya Fahri, suaranya getir. Gus Ikdam sudah mengorbankan nyawanya, apalagi yang bisa kita lakukan? Raffi menatapnya tajam. Gus Ikdam selalu bilang, ketika ada kegelapan, kita harus jadi lilin. Kalau kita hanya diam, siapa yang akan mencegah kegelapan lain datang? Kata-kata itu menghentakkan Fahri. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang menguasainya. Dalam hatinya, ia tahu Raffi benar. Fahri mengepalkan tangannya. Baik, kita cari tahu. Kita harus memastikan tidak ada lagi Gus Ikdam lain yang menjadi korban. Di kejauhan, langit mulai memerah, tanda malam segera tiba. Tapi bagi Fahri dan Raffi, ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan mereka untuk menemukan kebenaran di balik tragedi yang telah merenggut kedamaian desa Al-Hikmah. Bayangan ancaman. Di tempat lain, jauh dari desa Al-Hikmah, sebuah ruang gelap dengan layar-layar monitor menunjukkan rekaman ledakan di masjid. Seseorang duduk di kursi, wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Ia tertawa kecil, penuh kepuasan. Proyek pertama sukses, gumamnya. Kita lihat seberapa jauh mereka bisa bertahan. Di meja di depannya, terdapat dokumen dengan nama-nama. Salah satu nama itu dilingkari dengan tinta merah. Nama itu adalah Gus Ikdam. Di bawahnya, ada dua nama lain yang belum tercoret, Ahmad Jafar Umar dan Fahri Abdullah. Langit desa Al-Hikmah kini diselimuti asap hitam pekat. Suara sirine ambulan dan kendaraan polisi menggema di udara, mencampur dengan tangis dan teriakan mereka yang mencari anggota keluarga yang hilang. Masjid yang dulunya megah, kini hanya menjadi tumpukan puing dan abu. Fahri duduk di atas reruntuhan, masih memandangi tubuh Gus Ikdam yang terbaring diam. Ia menggenggam tangan gurunya yang dingin, berlumuran darah, seolah berharap sentuhan itu bisa mengembalikan nyawa yang telah hilang. Gus bangun, Gus, bisiknya, air matanya jatuh tanpa henti. Kami butuh panjenengan, kami butuh panjenengan. Namun, tak ada jawaban. Wajah Gus Ikdam tampak damai, meski tubuhnya penuh luka. Di sebelahnya, pemuda yang membawa bom itu tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Wajahnya hancur, tetapi di matanya yang terbuka lebar, tersirat penyesalan yang tak pernah bisa ia sampaikan. Sebuah tangan menyentuh bahu Fahri. Ia menoleh dan melihat Pak Ramli, kepala dusun, yang juga penuh luka di wajahnya.
Fahri, ayo pergi dari sini. Tempat ini tidak aman, ucap Pak Ramli dengan suara parau. Fahri menggeleng, menahan isak. Saya tidak bisa meninggalkan beliau, Pak, saya tidak bisa. Pak Ramli menarik napas panjang, menahan air matanya sendiri. Kita harus kuat, nak. Gus Ikdam tidak ingin kita menyerah seperti ini. Dia pasti ingin kita bertahan. Kata-kata itu menusuk hati Fahri. Dengan berat hati, ia melepaskan genggaman tangannya dari Gus Ikdam dan berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menoleh sekali lagi ke arah gurunya, sebelum mengikuti Pak Ramli menjauh dari puing-puing masjid. Jejak kehancuran. Sore itu, ambulan dan tim evakuasi bekerja tanpa henti. Puluhan tubuh yang tak bernyawa diangkat dari reruntuhan, dibawa ke pusat kesehatan desa untuk diidentifikasi. Tangis pecah di mana-mana, suara-suara lirih doa mengiringi setiap jenazah yang ditemukan. Di sebuah sudut, Fahri berdiri mematung. Ia menatap kerumunan dengan mata kosong, tubuhnya terasa seperti tidak lagi miliknya. Di dadanya, rasa bersalah dan kehilangan bercampur menjadi satu. Kita tidak bisa melindungi beliau, gumamnya pada diri sendiri. Raffi, yang selamat dari ledakan itu, mendekati Fahri dengan langkah ragu. Wajahnya penuh luka, tetapi sorot matanya tetap menunjukkan tekad. Fahri, panggilnya pelan. Fahri tidak menjawab, hanya menoleh dengan pandangan hampa. Kita harus melakukan sesuatu, lanjut Raffi. Ini bukan hanya tentang Gus Ikdam. Ini tentang semua orang yang kehilangan nyawa mereka hari ini. Kita harus menemukan jawaban, Fahri. Kenapa ini terjadi? Fahri mengangguk pelan, meski hatinya masih berat. Dalam pikirannya, ia terus terbayang wajah pemuda yang membawa bom itu. Siapa dia? Mengapa ia sampai melakukan ini? Apa yang mendorongnya menghancurkan begitu banyak nyawa? Raffi melanjutkan, suaranya lebih tegas. Aku mendengar polisi menemukan dokumen di tubuh pelaku. Mereka bilang, ada indikasi ia bagian dari kelompok tertentu. Kalau ini benar, kita harus tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dan bagaimana kalau itu tidak menghentikan apapun? Tanya Fahri, suaranya getir. Gus Ikdam sudah mengorbankan nyawanya, apalagi yang bisa kita lakukan? Raffi menatapnya tajam. Gus Ikdam selalu bilang, ketika ada kegelapan, kita harus jadi lilin. Kalau kita hanya diam, siapa yang akan mencegah kegelapan lain datang? Kata-kata itu menghentakkan Fahri. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang menguasainya. Dalam hatinya, ia tahu Raffi benar. Fahri mengepalkan tangannya. Baik, kita cari tahu. Kita harus memastikan tidak ada lagi Gus Ikdam lain yang menjadi korban. Di kejauhan, langit mulai memerah, tanda malam segera tiba. Tapi bagi Fahri dan Raffi, ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan mereka untuk menemukan kebenaran di balik tragedi yang telah merenggut kedamaian desa Al-Hikmah. Bayangan ancaman. Di tempat lain, jauh dari desa Al-Hikmah, sebuah ruang gelap dengan layar-layar monitor menunjukkan rekaman ledakan di masjid. Seseorang duduk di kursi, wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Ia tertawa kecil, penuh kepuasan. Proyek pertama sukses, gumamnya. Kita lihat seberapa jauh mereka bisa bertahan. Di meja di depannya, terdapat dokumen dengan nama-nama. Salah satu nama itu dilingkari dengan tinta merah. Nama itu adalah Gus Ikdam. Di bawahnya, ada dua nama lain yang belum tercoret, Ahmad Jafar Umar dan Fahri Abdullah. Fahri menatap keluar jendela, matanya kosong menatap debu-debu yang masih beterbangan di jalan desa. Hatinya masih berat. Kepergian Gus Ikdam meninggalkan luka mendalam yang tak mudah sembuh. Namun, di tengah keheningan yang menyesakkan itu, Raffi mendekat dengan amplop coklat di tangannya. Fahri, ini, Raffi berkata dengan suara serak. Polisi menemukannya di laci meja Gus Ikdam. Amplop ini ditujukan untukmu. Fahri menoleh perlahan. Amplop itu tampak usang, seperti sudah lama disimpan. Namanya tertulis rapi di bagian depan. Dengan tulisan tangan Gus Ikdam yang khas. Tangan Fahri gemetar saat ia meraih amplop itu, seolah berat untuk membuka isi yang ada di dalamnya. Bukalah, desak Raffi pelan. Dengan hati-hati, Fahri merobek ujung amplop itu dan mengeluarkan selembar kertas. Tulisan tangan Gus Ikdam memenuhi halaman itu, terasa penuh ketulusan namun juga menyimpan sesuatu yang misterius. Lebih besar dari Fahri, muridku yang kucintai. Jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di dunia ini. Tapi ketahuilah, aku tidak pernah menyesali apapun yang telah terjadi.
Segala sesuatu adalah kehendak Allah, dan kita hanya bisa menerima dengan lapang hati. Fahri, kau adalah salah satu murid yang paling aku percayai. Kau punya kekuatan, meski mungkin kau sendiri belum menyadarinya. Oleh karena itu, aku ingin menitipkan satu tugas padamu. Tugas ini bukan hanya untukku, tetapi untuk semua orang yang percaya pada kebenaran. Ada sesuatu yang lebih besar di balik apa yang terjadi di masjid hari itu. Aku sudah mencium aroma bahaya sejak lama. Pemuda itu, dia hanya pion, Fahri. Ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan kedamaian kita, memanfaatkan orang-orang yang terluka untuk menyebarkan kehancuran. Di laci meja kerjaku, ada dokumen yang mungkin bisa membantumu memahami ini semua. Bekerjalah dengan hati-hati. Jangan sampai kau bertindak gegabah, karena mereka lebih kuat dari yang kau bayangkan. Ingatlah, aku selalu mendoakanmu, bahkan dalam kepergianku. Jadilah cahaya, Fahri. Dunia membutuhkanmu. Gus Ikdam. Air mata Fahri menetes tanpa ia sadari. Surat itu seperti suara Gus Ikdam yang hidup kembali, memanggilnya untuk bangkit di tengah keputusasaan. Ia menggenggam surat itu erat-erat, merasa bebannya semakin berat, tetapi juga menemukan secercah keberanian. Apa yang dimaksud beliau? Tanya Raffi penasaran. Fahri mengusap wajahnya, mencoba menenangkan pikirannya. Beliau tahu ini lebih besar dari sekadar ledakan. Ada sesuatu yang belum kita pahami, Raffi. Kita harus mencari dokumen yang dimaksud. Mereka segera menuju rumah Gus Ikdam, yang meskipun selamat dari ledakan, penuh dengan jejak duka. Ruang kerjanya masih rapi, seperti tidak tersentuh. Fahri membuka laci meja, dan di sana ia menemukan sebuah map berwarna biru tua. Di dalamnya terdapat sejumlah catatan, foto-foto, dan potongan berita tentang kelompok radikal yang selama ini tidak pernah dibahas secara terbuka. Ada diagram, peta, dan beberapa nama yang digarisbawahi. Salah satunya adalah Amir Hidayat, yang disebut sebagai otak di balik serangkaian serangan. Ini besar sekali, gumam Raffi, membaca salah satu dokumen. Kalau semua ini benar, mereka punya jaringan di banyak tempat. Dan, mereka sudah menargetkan lebih banyak orang. Fahri mengangguk, matanya menatap peta dengan serius. Salah satu lokasi yang ditandai dengan lingkaran merah adalah pesantren Nurul Hikmah, tempat Ahmad Jafar Umar, salah satu ulama yang disebut dalam catatan itu, tinggal. Beliau adalah sahabat Gus Ikdam, ujar Fahri dengan nada tegas. Kita harus menemui beliau. Jika benar pesantren itu menjadi target, kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Raffi tampak ragu. Fahri, ini berbahaya. Mereka tidak main-main. Kalau kita salah langkah, kita bisa. Kita tidak punya pilihan. Potong Fahri, suaranya penuh emosi. Gus Ikdam meninggal karena melindungi kita semua. Apa kita hanya akan diam sementara lebih banyak orang menjadi korban? Aku tidak bisa, Raffi. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan beliau sia-sia. Bayang-bayang bahaya. Di tempat lain, seseorang tengah duduk di dalam ruangan gelap, menatap layar laptop yang menampilkan rekaman CCTV ledakan di Masjid Al-Hikmah. Wajahnya tersembunyi di balik topeng hitam, tetapi matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Gus Ikdam sudah selesai, katanya pelan, namun dingin. Tapi ini baru permulaan. Ia melirik dokumen di atas meja yang penuh dengan foto-foto ulama lain, termasuk Ahmad Jafar Umar dan Fahri Abdullah. Tanda lingkaran merah melingkari wajah mereka. Target berikutnya sudah siap, lanjutnya sambil menutup laptop. Pastikan tidak ada yang selamat kali ini. Di luar ruangan itu, suara senjata dan kendaraan terdengar. Para pria bersenjata lengkap bersiap-siap, wajah mereka penuh tekad. Di tangan mereka, masa depan penuh ancaman sudah direncanakan. Pagi itu, matahari seolah enggan bersinar di desa Al-Hikmah. Suasana masih dibayangi duka, tetapi Fahri dan Raffi tidak punya waktu untuk larut dalam kesedihan. Mereka tahu, jika tidak bertindak cepat, tragedi yang lebih besar bisa terjadi. Pesantren Nurul Hikmah ada di luar kota. Perjalanan ke sana butuh waktu hampir 1 hari, ujar Fahri sambil melipat dokumen-dokumen yang mereka temukan. Ia memasukkannya ke dalam tas, memastikan semuanya aman. Apa kita yakin ini langkah yang benar? Tanya Raffi dengan nada ragu. Kita tidak tahu apa yang menunggu di sana. Fahri menghentikan gerakannya, menatap Raffi dengan serius. Kita tidak pernah siap untuk menghadapi bahaya, Raffi. Tapi kalau kita terus berdiam diri, lebih banyak nyawa akan melayang.
Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Raffi menarik napas panjang, akhirnya mengangguk. Baik, kita berangkat sekarang. Semoga Allah melindungi kita. Bahaya mengintai. Fahri dan Raffi memulai perjalanan mereka menggunakan mobil tua yang dipinjam dari kepala dusun. Jalanan desa yang sepi berubah menjadi jalan raya yang penuh kendaraan, tetapi suasana hati mereka tetap diliputi ketegangan. Aku terus memikirkan pemuda itu, ujar Fahri tiba-tiba, memecah keheningan. Apa yang membuatnya sampai hati melakukan hal sekeji itu? Apa ia benar-benar paham apa yang ia lakukan? Raffi, yang sedang memegang peta, menghela napas. Mungkin dia hanya korban manipulasi. Orang-orang seperti itu biasanya dipengaruhi oleh pemimpin mereka, dibutakan oleh janji-janji palsu. Fahri mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus menghentikan pemimpin itu. Kalau tidak, akan ada lebih banyak pemuda yang bernasib sama. Namun, pembicaraan mereka terhenti ketika sebuah mobil hitam melaju dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba memepet kendaraan mereka dari sisi kiri. Raffi menoleh, matanya membelalak. Fahri, mobil itu mengincar kita, teriaknya. Belum sempat Fahri merespons, mobil hitam itu menabrak sisi kendaraan mereka dengan keras, membuat mobil mereka oleng ke kanan. Suara ban berdecit memenuhi udara saat Fahri mencoba mengendalikan setir. Apa mereka dari kelompok itu? Tanya Fahri dengan suara tegang. Tidak mungkin kebetulan, mereka pasti tahu kita membawa dokumen ini. Jawab Raffi sambil memegang erat dashboard. Mobil hitam itu kembali mendekat, kali ini dari sisi kanan. Seorang pria dengan wajah tertutup mengarahkan senjata dari jendela, menembakkan peluru yang menghantam kaca belakang mobil Fahri. Duduk rendah, perintah Fahri, menginjak pedal gas lebih dalam untuk mempercepat laju mobil mereka. Peluru terus menghujani mobil mereka, tetapi Fahri berhasil mengambil jalan kecil yang menurun curam, membuat mobil hitam itu kesulitan mengikuti. Jalan itu penuh lubang dan bebatuan, tetapi Fahri tidak berhenti. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, suara mobil hitam itu akhirnya menghilang. Fahri dan Raffi berhenti di tepi jalan, napas mereka terengah-engah. Ini bukan lagi perjalanan biasa, kata Fahri dengan suara rendah. Mereka tahu kita, Raffi. Kita harus lebih berhati-hati. Raffi hanya mengangguk, masih mencoba menenangkan dirinya. Kedatangan yang tak diinginkan. Sore menjelang ketika mereka akhirnya tiba di pesantren Nurul Hikmah. Pesantren itu dikelilingi sawah hijau dan bangunan-bangunan sederhana yang tampak damai dari kejauhan. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil. Kenapa sepi sekali? Gumam Fahri sambil melangkah keluar dari mobil. Biasanya, pesantren sebesar ini penuh dengan aktivitas. Namun, sore itu, hanya beberapa santri yang terlihat mondar-mandir dengan wajah tegang. Fahri dan Raffi dihampiri oleh seorang santri muda. Apa kalian Fahri dan Raffi? Tanya santri itu dengan nada terburu-buru. Ya, benar, kami datang untuk bertemu Kiai Ahmad Jafar Umar, jawab Fahri. Santri itu tampak lega, tetapi raut wajahnya tetap cemas. Kiai sudah menunggu. Cepat ke ruang utama, beliau ingin berbicara sebelum malam tiba. Tanpa banyak bertanya, mereka mengikuti santri itu ke dalam pesantren. Di ruang utama, Kiai Ahmad Jafar Umar berdiri dengan sorot mata yang penuh kekhawatiran. Usianya yang lanjut tidak mengurangi aura wibawanya. Fahri, aku tahu kau akan datang, katanya sebelum Fahri sempat berbicara. Aku tahu Gus Ikdam mempercayaimu. Fahri dan Raffi terdiam, memberi hormat dengan penuh takzim. Kiai, kami membawa dokumen dari Gus Ikdam. Beliau meninggalkan ini sebelum, suara Fahri terhenti, tersendat oleh emosi yang membuncah. Kiai Ahmad mengangguk pelan, memintanya duduk. Aku sudah mendengar apa yang terjadi. Kehilangan Gus Ikdam adalah pukulan besar bagi kita semua, tetapi kita tidak bisa berhenti. Apa yang kau bawa mungkin adalah kunci untuk menghentikan mereka. Sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar. Ledakan kecil mengguncang pintu utama pesantren. Santri-santri berteriak, suasana berubah menjadi kepanikan. Kiai Ahmad berdiri dengan wajah tegang. Mereka sudah sampai di sini, bisiknya, suaranya dingin. Fahri dan Raffi saling pandang, tahu bahwa bahaya kini berada di depan mata. Mereka tidak lagi memiliki waktu untuk ragu. Kiai, apa yang harus kita lakukan? Tanya Fahri, suaranya tegas. Kiai Ahmad menatap mereka dengan tajam. Kita harus bertahan. Apapun yang terjadi,
dokumen ini tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Di luar, langkah kaki dan suara senjata semakin mendekat. Bahaya yang selama ini mereka kejar kini telah menemukan mereka. Langit malam yang gelap menjadi saksi perjalanan Fahri dan Raffi. Setelah menempuh perjalanan jauh dari pesantren Nurul Hikmah, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggir kota. Rumah itu adalah milik sahabat lama Kiai Ahmad, seorang mantan intelijen bernama Pak Usman. Semoga beliau bisa membantu kita, ucap Raffi dengan nada cemas, menatap pintu kayu rumah itu. Fahri mengetuk pintu 3 kali. Tak lama, seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih membuka pintu. Matanya tajam, penuh kewaspadaan. "Siapa kalian?" tanya Pak Usman tegas, meski suaranya tetap terkontrol. "Kami murid Gus Ikdam," jawab Fahri cepat. "Kiai Ahmad Jafar Umar meminta kami menemui Anda. Kami membawa sesuatu yang penting." Pak Usman mengangguk pelan, lalu memberi isyarat agar mereka masuk. Begitu pintu terkunci rapat, ia membawa mereka ke ruang kecil di belakang rumahnya, yang dipenuhi peta, dokumen, dan alat komunikasi. "Jadi, kalian membawa dokumen itu?" tanya Pak Usman sambil menatap Fahri tajam. Fahri mengangguk dan menyerahkan tas berisi dokumen kepada Pak Usman. Pria itu membuka tas, membaca beberapa halaman dengan seksama. Ekspresinya berubah dari serius menjadi tegang. "Ini lebih besar dari yang kukira," gumamnya. "Jaringan mereka sudah menyebar luas. Kalau tidak dihentikan, negara ini bisa hancur oleh propaganda dan kekerasan mereka." Fahri menatapnya dengan penuh harap. "Apa Anda tahu bagaimana cara menghentikan mereka?" Pak Usman menghela napas. "Ini bukan tugas yang mudah. Mereka tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki pengaruh besar di kalangan tertentu. Kita harus hati-hati. Satu langkah salah, kita bisa kehilangan segalanya." Mata-mata di dalam lingkaran. Namun, suasana berubah ketika suara kendaraan berhenti di depan rumah. Pak Usman segera mematikan lampu ruang belakang, memberi isyarat agar mereka tetap diam. "Ada yang tahu kita di sini?" bisik Fahri panik. "Seharusnya tidak," jawab Pak Usman, suaranya tegang. "Tapi aku tidak pernah yakin dengan siapapun." Beberapa saat kemudian, pintu depan diketuk keras. "Pak Usman, buka pintunya, kami dari kepolisian." Pak Usman ragu sejenak. "Itu bukan polisi. Mereka menyamar," katanya dengan nada pasti. "Aku tahu cara mereka bekerja." Sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, suara pintu didobrak keras. Beberapa pria bersenjata masuk, wajah mereka penuh kebencian. Salah satu dari mereka, seorang pria tinggi dengan bekas luka di pipi, memimpin kelompok itu. "Pak Usman," ucap pria itu dengan nada mengejek. "Kita akhirnya bertemu. Serahkan dokumen itu, dan aku mungkin akan membiarkanmu hidup." Pak Usman berdiri dengan tenang, tetapi matanya penuh kewaspadaan. "Kalian terlalu percaya diri. Jangan pikir kalian bisa keluar dari sini dengan mudah." Pria itu tertawa dingin. "Kami tidak punya waktu untuk permainan ini. Tangkap mereka." Saat para pria bersenjata mendekat, Pak Usman bergerak cepat. Ia menyalakan tombol di bawah meja, membuka pintu rahasia ke ruang bawah tanah. "Cepat, masuk ke sana," perintahnya pada Fahri dan Raffi. "Tapi Anda?" tanya Fahri dengan nada penuh kekhawatiran. "Tidak ada waktu, pergi sekarang," bentak Pak Usman, mengambil pistol dari laci meja. Fahri dan Raffi akhirnya masuk ke ruang bawah tanah, menyaksikan dari celah kecil bagaimana Pak Usman melawan para penyerang dengan keberanian luar biasa. Suara tembakan menggema, namun Fahri tahu mereka tidak bisa kembali untuk membantu. Rahasia terungkap. Setelah beberapa menit, suara tembakan berhenti. Fahri dan Raffi saling pandang, napas mereka tertahan. "Apa yang terjadi di atas?" bisik Raffi dengan suara bergetar. Mereka keluar perlahan dari ruang bawah tanah, hanya untuk menemukan ruangan itu kosong. Pak Usman tidak terlihat, begitu juga para penyerang. Namun, ada tanda-tanda pertempuran sengit, meja yang terbalik, pecahan kaca, dan darah di lantai. "Pak Usman," gumam Fahri, matanya berkaca-kaca. Namun sebelum mereka bisa mencari lebih jauh, Fahri menemukan secari kertas di atas meja. Tulisan tangan Pak Usman yang tergesa-gesa memenuhi halaman itu. "Lebih besar dari mereka sudah tahu lokasi kalian. Jangan kembali ke pesantren. Pergilah ke Surabaya, temui seseorang bernama Hanafi. Dia adalah kontak terakhir kita. Jangan percaya siapapun. Ingat, dokumen itu lebih penting daripada nyawa kita."
Fahri meremas kertas itu dengan tangan gemetar. Mereka benar-benar tidak akan berhenti sampai mendapatkan ini, katanya dengan suara parau. Raffi menepuk pundaknya. Kita harus terus bergerak. Jika kita berhenti, semua ini akan sia-sia. Dengan hati yang berat, mereka meninggalkan rumah Pak Usman. Langkah mereka semakin berat, tetapi tekad mereka semakin kuat. Bahaya yang mengintai kini semakin dekat, dan perjalanan menuju Surabaya akan membawa mereka ke kebenaran yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Pagi itu, langit tampak serasi dengan suasana hati Fahri dan Raffi, kelabu dan penuh ketegangan. Mereka berjalan cepat, menyusuri jalanan kota yang sibuk, tetapi perasaan mereka seolah jauh dari keramaian itu. Di tangan Fahri, kertas yang ditinggalkan Pak Usman masih tergenggam erat, seolah memberi petunjuk yang harus mereka ikuti, namun juga membebani hati. Surabaya, gumam Raffi, melangkah tanpa banyak bicara. Jika kita menuju sana, kita semakin dekat dengan kebenaran, tapi juga semakin dekat dengan bahaya. Fahri mengangguk pelan. Tapi kita tidak punya pilihan. Jika kita menunda, lebih banyak orang akan menderita. Terutama mereka yang ada di pesantren. Kiai Ahmad, Gus Ikdam. Suara mobil yang melaju kencang di jalan raya mengalihkan perhatian mereka, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka tahu bahaya tidak akan menunggu, dan langkah mereka harus lebih cepat dari ancaman yang terus mengikuti. Namun, di tengah perjalanan menuju stasiun kereta, perasaan tidak enak tiba-tiba melanda. Sebuah mobil hitam yang sama dengan yang pernah mereka lihat di dekat pesantren tadi melintas tepat di depan mereka. Kaca depan mobil itu gelap, membuat wajah pengemudinya tak terlihat. Fahri, suara Raffi terdengar parau, mobil itu, aku yakin itu mereka. Fahri menatap mobil itu sejenak, perasaan was-was mulai merayapi tubuhnya. Kita harus lebih hati-hati. Mereka mulai mengendus jejak kita. Jejak berdarah. Mereka mempercepat langkah, menyusuri jalan yang semakin sepi. Hati mereka mulai diliputi kecemasan. Di depan, sebuah stasiun kereta yang biasa menjadi titik perhentian menuju Surabaya kini terasa seperti tempat yang penuh ancaman. Fahri dan Raffi tahu, setiap langkah mereka bisa berakhir dengan kejaran. Begitu mereka hampir sampai di pintu masuk stasiun, sebuah suara keras terdengar dari belakang. Teriakan memecah keheningan pagi, membuat mereka berhenti sejenak. Sebuah suara berat, disertai langkah kaki yang cepat, mulai mendekat. Mereka berbalik, hanya untuk melihat dua pria bertubuh kekar dengan pakaian serba hitam, berjalan menuju mereka. Matanya penuh tekad dan kebencian. Fahri menarik Raffi ke sisi stasiun, menghindari mereka dengan cepat. Namun, langkah mereka sudah terlalu dekat. Salah satu pria mulai mengeluarkan pistol dari balik jaketnya. Apa yang kalian bawa? Serahkan dokumen itu. Teriak pria bertubuh tinggi, suaranya penuh ancaman. Raffi menggigit bibirnya, berusaha tetap tenang. Kalian tidak akan pernah mendapatkan apa yang kalian cari, jawabnya, suara seraknya hampir tenggelam dalam ketegangan itu. Tiba-tiba, suara tembakan meledak di udara, membuat suasana semakin panas. Bukan tembakan dari pihak mereka, melainkan tembakan yang datang dari arah yang tak terduga. Seseorang, dengan langkah pasti dan tenang, muncul di belakang pria-pria itu. Apa yang terjadi di sini? Suara itu terdengar tegas namun tetap dingin, membuat pria-pria itu menoleh ke belakang. Sosok yang baru saja muncul itu adalah seorang wanita. Wajahnya pucat, dengan mata yang tajam seperti elang. Ia mengenakan pakaian hitam dan jaket kulit, memegang senapan otomatis dengan keahlian yang jelas terlihat. Pria bertubuh kekar yang tadi mengancam mereka menatap wanita itu dengan tatapan bingung. Siapa kamu? Ini bukan urusanmu. Wanita itu tersenyum dingin. Urusan kalian kini adalah urusanku, jawabnya, lalu tanpa memberi kesempatan lebih lanjut, ia menembak di udara, memperingatkan mereka untuk mundur. Pria-pria itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya mundur perlahan, melihat bahwa mereka tidak akan menang tanpa perlawanan. Mereka berbalik dan berjalan menuju mobil yang masih terparkir di ujung jalan. Fahri dan Raffi menatap wanita itu dengan penuh kebingungan. Siapa Anda? Tanya Fahri, masih terengah-engah. Wanita itu menurunkan senapannya, memperkenalkan dirinya dengan suara yang lebih lembut. Nama saya Hanafi. Saya seorang teman lama Kiai Ahmad. Dan saya tahu betul apa yang kalian bawa. Pertemuan tak terduga. Mata Fahri terbelalak. Kiai Ahmad. Hanafi mengangguk,
memberi isyarat agar mereka masuk ke dalam sebuah kafe terdekat yang sepi. Di sana, di balik meja kayu yang sederhana, Hanafi menjelaskan dengan cepat. Dokumen yang kalian bawa adalah kunci untuk menghentikan jaringan ini. Kalian sudah berada di jalur yang benar, tapi bahaya tidak akan berhenti mengincar kalian. Orang-orang yang kalian lawan sekarang adalah kelompok yang memiliki koneksi internasional. Fahri dan Raffi duduk diam, mencoba mencerna segala informasi yang baru mereka terima. Jadi mereka benar-benar ingin menggulingkan sistem ini? Tanya Raffi, suara rendah namun penuh keyakinan. Hanafi mengangguk pelan. Lebih dari itu, mereka ingin memulai perang, membangun kekuatan baru dari dalam. Dan dokumen yang kalian pegang adalah bukti yang bisa mengungkap semua ini. Kalian harus segera ke Surabaya, bertemu dengan seorang ahli yang bisa membantu kalian memecahkan kode di dalamnya. Fahri merasa seluruh tubuhnya mulai lemas. Tapi mereka akan terus mengejar kita. Mereka tahu kita akan ke sana. Hanafi menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Itu sebabnya kalian harus bergerak cepat. Aku akan membantu kalian mencapai tempat yang aman. Tetapi ingat, meski kalian berhasil sampai ke Surabaya, ujian sesungguhnya baru dimulai. Fahri dan Raffi saling pandang. Kegelisahan tetap menyelimuti, tetapi kini mereka merasa ada sedikit harapan. Hanafi, meski misterius, memberikan mereka sesuatu yang sudah lama hilang, kepercayaan. Tapi di luar sana, bayang-bayang ancaman semakin dekat, dan waktu semakin terbatas. Mereka tahu bahwa perjalanan ini, yang telah mengorbankan begitu banyak, baru saja dimulai. Pagi yang sunyi menyambut langkah mereka saat Hanafi membawa Fahri dan Raffi keluar dari kafe yang sepi, menuju sebuah mobil yang terparkir di sudut jalan. Jalanan di sekitar mereka tampak biasa saja, tetapi di balik ketenangan itu, ancaman yang tak tampak bersembunyi di setiap sudut. Hanafi menyetir dengan kecepatan tinggi, mata selalu waspada, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Kalian harus siap, ucapnya dengan suara tenang, meskipun ketegangan tampak jelas di wajahnya. Pencarian ini bukan hanya tentang mendapatkan dokumen. Ini tentang bertahan hidup. Fahri dan Raffi hanya mengangguk, perasaan berat mengombang-ambing di dada mereka. Setiap detik terasa seperti waktu yang sangat terbatas. Jalanan mulai berubah menjadi lebih sepi. Kota yang ramai beberapa jam sebelumnya kini berganti dengan pemandangan pedesaan yang sepi. Hanafi menurunkan kecepatan mobil, namun ketegangan masih terasa di udara. Surabaya tidak akan jauh lagi, katanya sambil menatap layar GPS yang menunjukkan perjalanan mereka yang semakin mendekati tujuan. Tiba-tiba, suara raungan mesin dari belakang mengganggu ketenangan itu. Fahri menoleh, matanya terbelalak. Sebuah mobil besar melaju kencang, mengejar mereka dengan kecepatan yang mengancam. Mereka ada di belakang, teriak Fahri, jantungnya berdebar kencang. Hanafi memandang ke cermin belakang, wajahnya tidak berubah, meskipun jelas ada ketegangan yang menekan. Kami tak akan bisa lolos dengan cara biasa, jawabnya singkat. Ia membelokkan mobil ke jalanan sempit di sebelah kiri, mempercepat laju untuk menghindari pengejaran. Namun, mobil yang mengejar mereka tidak mundur begitu saja. Teriakan yang mengerikan terdengar dari belakang, suara tembakan yang nyaring menghancurkan ketenangan pagi. Dunia ini terlalu kejam untuk orang yang lemah, Hanafi bergumam. Tetap ikuti aku, kalian berdua harus percaya padaku. Tantangan di tengah kejaran. Dengan cekatan, Hanafi melesatkan mobilnya ke jalan berliku yang semakin sempit, berusaha untuk menembus ketatnya belokan dan jalanan berbatu yang hampir tidak bisa dilalui mobil biasa. Mobil pengejar tetap di belakang, tak bergeming, semakin mendekat, meskipun ada rintangan yang mereka hadapi. Cepat, lebih cepat, teriak Raffi, suaranya sudah hampir putus asa. Hanafi hanya menatap mereka sejenak, kemudian kembali fokus pada jalan. Kalian harus bertahan sedikit lebih lama. Di depan ada jalan pintas yang akan mengarah ke Surabaya. Jika kita bisa sampai sana, kita bisa selamat. Namun saat mereka hampir mencapai belokan besar di depan, mobil pengejar menambah kecepatan, dan dalam sekejap, suara ledakan keras mengguncang udara. Sebuah tembakan langsung mengenai ban belakang mobil Hanafi, membuat kendaraan itu oleng. Tidak, teriak Fahri, tangannya otomatis menekan kursi di depannya. Mobil Hanafi terguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti dengan posisi terbalik, berdebam keras di jalanan.
Kepalanya berputar, namun suara derap langkah kaki dan teriakan para pengejar semakin mendekat. Raffi segera membuka pintu mobil yang terbalik, berusaha mengangkat tubuhnya yang terasa kaku. Fahri juga merangkak keluar, mencoba menjaga keseimbangan tubuh yang terguncang hebat. Mereka akan datang, teriak Raffi, terlihat panik. Namun, sebelum mereka bisa berlari lebih jauh, suara langkah kaki pria-pria bersenjata sudah semakin jelas terdengar. Mereka berdua bersembunyi di balik mobil yang terguling, hati mereka berdebar-debar. Di antara teriakan-teriakan itu, Hanafi terlihat bangkit, meskipun tubuhnya terhuyung. Dengan gerakan cepat, ia menarik senapan dari dalam mobil dan berdiri di belakangnya, siap untuk melawan. Apa yang kalian inginkan? Kami tidak akan menyerah begitu saja, teriak Hanafi dengan suara yang menggema, menantang para pengejar. Namun, salah satu pria bertubuh kekar itu tertawa dengan mengejek. Kalian sudah kalah sejak awal. Tak ada yang bisa menghindar dari kami. Pertarungan hidup dan mati. Ledakan pertama datang begitu cepat, namun bukan dari tembakan. Sebuah bom kecil meledak di dekat posisi mereka, menghancurkan jalan di sekitarnya dan membuat debu berterbangan. Fahri dan Raffi tertutup asap, hampir tidak bisa melihat. Namun, mereka tahu, mereka harus bergerak atau semuanya akan berakhir. Fahri, Raffi, ikut aku, seru Hanafi dengan suara tegas. Fahri dan Raffi bergerak cepat, berlari menyusuri jalanan yang penuh debu. Mereka bisa merasakan ledakan-ledakan kecil yang terus mengguncang tanah, dan suara tembakan yang menggema di telinga mereka. Tetapi mereka tahu, mereka tidak bisa berhenti. Melalui lorong-lorong sempit dan bayang-bayang yang semakin gelap, Hanafi membawa mereka melewati jalan-jalan yang tak terduga. Suara langkah pengejar semakin jauh, namun ketegangan masih tetap terasa. Setelah berlari beberapa kilometer, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah sederhana yang tersembunyi di antara pepohonan lebat. Hanafi menghela napas panjang. Kita akan aman di sini untuk sementara waktu. Namun Fahri dan Raffi tahu, meskipun mereka berhasil meloloskan diri dari pengejaran, mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan langkah berikutnya. Sebuah kekuatan besar kini mengintai mereka, dan perjalanan ke Surabaya yang penuh bahaya sudah menanti. Mereka tahu, mereka belum sampai di akhir perjalanan. Sebuah ujian yang lebih berat lagi menanti di depan. Dan mereka harus siap, apapun yang terjadi.